Semua pasti dalam keadaan sehat ya. Mami Yani juga dalam keadaan sehat. Anak-anak juga di rumah tetap menjaga kesehatannya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN kita. Tapi sebelumnya, seperti biasa, anak-anak harus siapkan terlebih dahulu buku cetak PPKN, kemudian buku catatan dan alat tulisnya. Jika sudah, materi kita masih masuk di bab 4 mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, siapa yang masih ingat apa ya pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, kalau untuk pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak, untuk hari ini materi kita adalah di subbab B, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pasti anak-anak tahu dong keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu kita ada begitu banyak suku, budaya, kemudian adat istiadat, kemudian kita juga ada agama di Indonesia juga yang diakui. Ada beberapa agama ya. Yuk tebak ada berapa? Pasti anak kelas 8 tahu semua ada berapa agama yang diakui di Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai keragaman dalam masyarakat Indonesia. Anak-anak boleh lihat di buku cetaknya di halaman 75. Jika sudah, tugasmu yang pertama adalah membaca terlebih dahulu materi yang ada di buku cetak PPKN di halaman 75 sampai dengan di halaman 88. Tugas anak-anak adalah membaca terlebih dahulu materi pada hari ini. Nah, jika sudah membacanya, ketika anak-anak menemukan ada hal yang penting menurut kalian, boleh kalian stabilo ya di buku cetak PPKN-nya. Selanjutnya, anak-anak dengarkan penjelasan Mem Yani mengenai materi kita pada hari ini. Bab 4, Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan membahas keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Yang pertama, keberagaman suku bangsa dan budaya. Suku bangsa sering disebut etnik. Suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Suku bangsa di Indonesia tersebar dari Pulau Jawa hingga Papua. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggalnya antara lain, di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir, Talaut, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Ini adalah beberapa suku yang tersebar dari Pulau Jawa hingga Papua. Jadi, keberagaman suku bangsa membawa akibat pada keberagaman budaya. Karena setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, pengertian budaya sendiri adalah segala hasil karya manusia, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Keanekaragaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari perbedaan suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, agama, dan sebagainya. Sekarang anak-anak perhatikan, Mem Yani tampilkan beberapa keanekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini hanyalah beberapa. Nanti anak-anak bisa membaca dari buku cetak keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia.
mempelajari keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia, selanjutnya kita akan belajar mengenai keberagaman agama dan kepercayaan. Pasti anak-anak semua sudah mengetahui ya, agama yang diakui secara sah di Indonesia. Terdiri dari ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kemudian kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Kita akan membahas keberagaman ras. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Nah, di Indonesia terdapat ada ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ada ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Yang terakhir ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya keberagaman golongan. Nah, golongan ini biasanya dikelompokkan bisa dari jenis pendidikannya, pekerjaannya, jabatannya. Tapi sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia itu merupakan suatu kewajaran. Dan kiranya keberagaman golongan itu tidak menjadi pemecah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melainkan keberagaman golongan akan tetap menjadi pemersatu masyarakat Indonesia. Nah, tadi anak-anak sudah belajar mengenai keberagaman suku bangsa, budaya, kemudian agama, kepercayaan, golongan ras yang ada di Indonesia. Kita mau belajar faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Faktor penyebab keberagaman selanjutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan.
Namun, ada juga sebagai masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Baiklah anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Memiani mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita akan membuat kesimpulan untuk kegiatan belajar kita pada hari ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi yang perlu anak-anak ingat adalah keberagaman bukan merupakan unsur pemecah, namun justru menciptakan kesatuan bangsa. Nah, kesatuan itu adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Memiani mengenai materi pada hari ini. Selanjutnya, anak-anak kerjakan tugas yang Memiani berikan. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah menyelesaikan latihan soal PPKN yang sudah Memiani share di Google Classroom PPKN. Jadi, tolong kerjakan tugas yang Memiani berikan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Sebelum pukul 8 malam, semua tugas sudah dikirimkan. Jangan menunda pekerjaan ya, supaya apa? Pekerjaan kalian tidak menumpuk. Lebih baik ketika memang sudah tahu ada tugas langsung dikerjakan. Oke, sampai di sini dulu pelajaran PPKN kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pesan Memiani kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap semangat belajar. Kemudian tetap sukacita menjalani setiap proses pembelajaran walaupun dilakukan secara daring. Selanjutnya, Memiani minta anak-anak kerjakan tugas yang Memiani berikan. Ingat, sebelum pukul 8 malam, tugas harus sudah dikumpulkan semuanya. Oke? Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita, pertemuan kita pada pelajaran PPKN. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you.